Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama kami di channel Terlalu Manis. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi dunia politik yang semakin hari semakin bergejolak. Terima kasih banyak bagi yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga kalian masuk surga. Amin ya robbal alamin. Halo guys, semakin panas saja di kasus ijazah Pak Jokowi. Muncul seorang wanita yang memakai kerudung hijau yang sangat berani dan mengungkap kedok Roy Suryo dan Tipa di acara TV Rakyat Bersuara. Mantap guys, ini baru lawan yang sepadan, kata netizen. Roy Suryo dan Tipa pun panik. Rahasia dibongkar oleh Ibu Diana ini. Bagaimana kelanjutannya? Ayo kita simak videonya guys. Kita lanjutkan, tetap kritis silakan, tapi tetap menggunakan keadaban. Silakan Mbak Diana. Ini judulnya Rakyat Bersuara, bukan pembohong bersuara. Jadi saya sebagai rakyat, saya harus menggunakan suara saya. Tadi Roy katakan bahwa UGM tidak bersalah. Sekarang kalau UGM tidak bersalah, berarti Anda menuduh Pak Jokowi mencetak ijazah itu, membuat ijazah itu. Nah, kalau memang benar Pak Jokowi membuat ijazah itu, yang harus menuntut Pak Jokowi adalah UGM-nya, bukan Anda. Kenapa Anda sibuk? Kenapa Anda sibuk? Karena apa? Mencari panggung. Hari ini saya akan robohkan panggung kalian. Saya hadir di sini. Bagaimana untuk saya menentang kamu, Roy, dengan membawa ijazah palsu? Padahal sebenarnya dia ini udah tahu loh bahwa ijazah itu asli. Tetapi begitu mereka mainkan, Bentar, Bu, Ibu. sengaja mainkan. Bu, yakin, saya boleh pinjam sebentar Mas Roy ya? Iya. Boleh. Menurut Mbak Diana, ijazah Nggak sampai otaknya untuk mengecek itu. Jangan Enggak, salah. saya pinjam bentar ya. Otak sampai tidak membawa pulang panci. Saya mau tanya, menurut Mbak Diana ini ijazahnya asli? Berita Asli ya? bohong Ya, dipercaya ini kan itu. fotokopi, kita tidak bisa membilang asli. Nah, ini legalisir. Harus ada aslinya. Ya. Setuju. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa saya bilang ini asli. Oke. Harus kita buktikan dengan yang asli. Bahwa tidak bisa digunakan. Katakan Mas Itu Roy, Roy bentar. permainan, udahlah Roy mukanya Mbak itu Diana, kelihatan. bentar. Bahwa tadi Mbak katakan Mas Roy telah berbohong Berbohong. atas pernyataan yang mengatakan bahwa ini adalah Berbohong. ijazah. Mereka cari panggung. Bentar, Yang Jangan-jangan. bohong itu yang janji mau Atas buka mengatakan baju. bahwa ijazah Lepas. ini adalah palsu. Ya. Artinya Mbak meyakini ini kan sifat negasi aja. Mbak meyakini ijazah ini harusnya harus asli. dibandingkan dengan yang asli. Saya Harus keberatan dibandingkan kalau dengan itu. yang asli, oke. Masalah itu saya keberatan kalau ditunjuk itu untuk bahwa itu adalah asli. Fotokopi Itu nggak bisa fotokopi. dijadikan alat bukti. Tidak bisa, benar. Dalam Tidak hukum bisa. itu alat bukti itu adalah asli. Ya, itu harus kita tunjukkan dengan yang asli. Dan memang Nggak, ya, sebentar, kalau seandainya Mbak tidak bisa menyimpulkan hal ini, bagaimana kemudian bisa menyimpulkan bahwa Mas Roy bohong? ya karena begini, bisa. Ya, Karena gimana? begini, Bang ya, kalau saya bilang ya, kalau yang menanyakan ijazah itu umpamanya Puan Maharani atau AY, saya percaya. Tetapi kalau Roy Suryo, Nggak, maksudnya kan apa kita ini? udah tahu dia. Roy Suryo ini kan Ini mulai apa? awal, ya saya kasih tahu loh, tidak ada, bukan, tidak ini ada- orang ini ngomong tidak apa? ada tokoh-tokoh yang bermasalah Nggak yang jelas, bertanya ini, bablas. hanya Roy Suryo. Karena Ini maksudnya rekam jejak, track record. ya, track recordnya dia. Kalau orang mencari kebenaran, kan dia harus tahu dirinya benar dulu, baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja tidak benar, bagaimana dia mau cari tahu Nah, ijazah maksudnya rekam benar? jejak gimana nih maksudnya? Ya saat dia menjadi menteri kan, ya bawa pulang panci pak. Ngawur ini. Bohong ini. Bohong. Tahu saya. Takut ya? Takut dengan saya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Nggak boleh kamu ngomong pakai janjimu Tidak aja. bisa. Ini yang Udah. berjanji mau buka pakaian. Ini yang berjanji. Karena saya ada di sini. Karena buka baju maka saya ada di sini. Pornografi. Ini nggak benar ini. Pornografi. Tadi kita udah sepakat loh. Pornografi. Mas, tadi kita udah sepakat. Mempertunjukkan hal yang pornografi di depan Kenapa rakyat. takut kalau saya mau Aduh. bicara? Kenapa takut kalau saya mau bicara? Aku nggak takut. Kamu buka baju aja nggak takut. Ngapain? Nah, kita kembali. Berdiri aja boleh ya? Oh, berdiri, sini. Berdiri. Oke. Semangat Saya duduk harus sini ya, Bu, berdiri. ya. Saya izin ya, Pak, sini. Saya Oke. suka berdiri, jadi begini. Hari ini, aku harus waktu banyak. Ya, 2 menit tapi 2 menit. Oh, Oke. seperti itu tadi lama. Jadi gini, hari ini aku sangat bahagia di sini karena dengan pernyataan saya
akhirnya saya bisa hadir di sini untuk berhadapan langsung dengan para pembohong ini. Senang banget saya hari ini. Saya bahagia walaupun saya mau diserang dengan apapun, mental saya sudah memang saya siapkan. Nah, tadi saya ingin menanggapi Tifa ya, yang kalau kita melihat penampilannya itu ya, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya saya yakin bukan jiwa perempuan. Penampilannya kalau kita lihat imani ya, santun penampilannya ya, tetapi hatinya kalian tahu, hatinya beracun. Kenapa? Beliau ya lagi menyerang Pak Jokowi, tetapi beliau mau mendoakan. Percaya nggak? Beliau hadir di kubur untuk mendoakan ibunya Pak Jokowi. Percaya nggak? Kita menghadapi orang gila, kita harus jadi pura-pura gila. Menghadapi orang gila, kita harus pura-pura gila di sini. Ini keren, lihat loh, kan? Sudah begini, jadi gini. Kita, Dokter Tifa dengan gaya bicaranya santun, bajunya santun, padahal hatinya preman. Pergi ke kuburan orang, untungnya apa kamu ke kuburan orang? Katanya berdoa. Di mana mulutnya doa, sedangkan di situ mulutnya mengeluarkan kebohongan, fitnah kepada orang lain. Tapi mau berbicara doa, bicara agama, tapi hatinya preman. Itu di mana itu coba? Hatinya membenci orang. Yang satu lagi saya minta ya, untuk masalah kasus Silveter ini di rakyat bersuara. Saya sebagai rakyat saya ingin bersuara. Saya minta kepada Bapak Presiden yang kemarin saya berjuang memilih Bapak Presiden untuk harus memberi amnesti kepada Bapak Silveter. Kenapa Bapak Silveter tidak pernah ya menggadu domba antara anak bangsa, tetapi mereka ini mengadu domba antara anak bangsa. Mereka memecah belah bangsa dengan ijazah palsu hingga terjadi perpecahan anak bangsa di sosmed. Kenapa? Ada anak bangsa yang mendukung ijazah palsu, ada yang tidak mendukung, tidak percaya, dan ada anak bangsa yang diam saja pura-pura tidak tahu. Nah, mereka ini berkepanjangan. Mereka dari TV ke TV kita melihat untuk menyampaikan hal-hal yang tidak benar, di